Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide bisnis kami tentang New Catering Meal. Jadi nanti apa saja New Catering Meal bisa dijelaskan oleh kelompok kami yang dimulai oleh Mas Wildan. Latar belakang dalam menghadapi gaya hidup modern sehingga menyulitkan individu untuk memasak makanan sehat sendiri. Dari makanan sehat memberikan solusi praktis, fokus pada bahan-bahan segar organik dan penggunaan metode memasak yang mempertahankan nutrisi menjadikan usaha ini mudah bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan tanpa mengorbankan waktu. Selain itu adanya permintaan dari kalangan pekerjaan atau keluarga yang sibuk dan individu yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan nutrisi khusus seperti program diet tertentu membuat dari makanan sehat menjadi bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dengan komitmen pada kualitas variasi menu dan pelayanan yang handal. Usaha kedai makanan sehat memiliki peluang untuk menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Dimulai dari kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang dengan cara kesehatan. Deskripsi usaha catering makanan sehat kami berkomitmen untuk menyediakan opsi makanan yang lezat dan bergizi, mendukung gaya hidup sehat pelanggan kami. Menu kami dirancang dengan hati-hati, menggunakan bahan segar, organik, dan berkualitas tinggi untuk memastikan setiap hidangan memberikan nutrisi yang optimal. Kami menawarkan variasi menu yang luas, mencakup berbagai kebutuhan diet seperti vegetarian, vegan, bebas gluten, atau program diet khusus lainnya. Tim koki kami berpengalaman dalam menciptakan hidangan yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan tinggi, tetapi juga memanjakan lidah pelanggan. Produk kami terdiri dari menu catering olahan ayam dipilih sebagai salah satu menu favorit dalam dunia catering. Selain harganya yang terjangkau, daging ayam juga mudah dikreasikan menjadi berbagai macam menu makanan yang menarik. Selanjutnya, menu catering olahan tumisan. Tumisan menjadi salah satu menu yang sehat karena umumnya menggunakan bahan utama sayuran yang dimasak dengan menggunakan minyak goreng dalam jumlah yang sedikit. Menu ini juga termasuk simpel dan praktis untuk dihidangkan. Selanjutnya, ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani yang baik untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Menurut beberapa riset, mengonsumsi ikan secara teratur juga bisa mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan pada seseorang. Selanjutnya, menu catering olahan daging. Selain daging ayam, menu catering yang banyak dipesan adalah olahan daging yang berasal dari daging kambing, domba, dan sapi. Meskipun harganya relatif lebih mahal, namun rasa yang dihasilkan akan sebanding dengan harga yang dibayarkan. Selanjutnya, aspek produksi. 1. Menggunakan bahan terbaik. Bahan catering yang digunakan menggunakan sayuran organik dan protein yang berkualitas seperti telur omega. 2. Menjaga mutu produk. Proses produksi menggunakan perawatan yang steril dan bersih. 3. Skala produksi dilakukan sekitar 150 porsi per hari, belum termasuk pesanan. Aspek pemasaran. 1. Memanfaatkan media sosial untuk promosi melalui konten. 2. Memanfaatkan testimoni yang ada untuk menambah kepercayaan konsumen. 3. Melakukan promosi berupa potongan harga pada event tertentu seperti diskon 17% pada saat kemerdekaan. 4. Melakukan promosi secara langsung, misal saat ada acara arisan. 5. Melakukan bazar agar masyarakat mengenal produk yang dijual secara langsung. Packing catering makanan sehat kami didesain untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan selama pengiriman. Sambil memastikan pengalaman unik bagi pelanggan, kami menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Untuk mendukung komitmen kami terhadap keberlanjutan, setiap hidangan dipacking secara rapi dalam wadah khusus yang menjaga suhu dan kelembapan.
memastikan makanan tetap segar dan bergizi. Kami memberikan label dengan informasi nutrisi untuk memudahkan pelanggan dalam memilih sesuai dengan kebutuhan. Diet atau protein kesehatan mereka. Aspek keunikan. Konsultasi mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai untuk customer dengan bantuan ahli gizi. Ramah vegan dan vegetarian, menyediakan menu sesuai preferensi konsumen. Delivery order, menyediakan pilihan untuk mengantar makanan. Daftar gizi, setiap menu akan dicantumkan kadar gizinya. Aspek MSDM, bekerjasama dengan ahli gizi agar makanan yang dihasilkan sesuai dengan brand gizi yang dipromosikan. 2. Merekrut karyawan. Untuk sementara, apabila usaha masih dalam skala kecil, perekrutan karyawan tidak perlu dilakukan jika owner sudah masih mampu melakukan produksi dengan seorang diri. 3. Menyediakan kelas pelatihan untuk mengembangkan skill. Saya Fatur Rahman Maulana akan menjelaskan bagian keuangan pada bisnis kami. Yang pertama kita bahas adalah tentang modal awal. Jadi modal awal yang kita butuhkan untuk memulai usaha ini adalah senilai 8.300.000. Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha ini menggunakan uang hasil iuran yang telah disepakati bersama, yaitu senilai 1.384.000 per anggotanya. Nah, modal ini nantinya akan digunakan untuk membeli peralatan dapur dan untuk kebutuhan umum. Adapun untuk pembelian peralatan dapur diantaranya seperti kompor, pisau set, panci set, wajan, lemari pendingin, microwave, blender, set peralatan makan, spatula set, alat pemanggang, meja stainless, rice cooker, food container, tabung LPG, dan timbangan makanan. Pembelanjaan ini menghabiskan anggaran senilai 5.840.000. Next. Selanjutnya adalah untuk kebutuhan umum. Nah, kebutuhan ini adalah anggarannya untuk pemakaian per bulan. Jadi diantaranya adalah untuk sewa rumah seharga 1.500.000, pembayaran listrik senilai 250.000, pembelian kuota internet senilai 200.000. Yang terakhir adalah untuk konsultasi ahli gizi senilai 500.000. Jadi total pengeluarannya adalah 2.450.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang kos produksi. Nah, untuk harga yang kita tawarkan per porsinya adalah 30.000. Untuk perinciannya adalah sebagai berikut, yaitu pembelian bahan makanan senilai 10.000. Selanjutnya adalah pembelian bumbu untuk masaknya, yaitu senilai 3.000. Biaya tenaga kerja 3.000. Nah, untuk tenaga kerja ini hanya chef dan asisten chef saja. Selanjutnya adalah pemakaian listrik, yaitu Rp500, pemakaian gas Rp2.000, untuk packaging Rp2.500. Yang terakhir adalah ongkir Rp1.000. Nah, totalnya adalah Rp22.000. Lalu laba kotor yang kita dapat adalah senilai Rp8.000 per porsinya. Selanjutnya kita akan menghitung untuk gaji karyawan. Gaji yang pertama adalah gaji chef senilai Rp2 juta, gaji kurir Rp1 juta, selanjutnya gaji admin Rp1 juta, gaji dishwasher Rp1 juta, gaji asisten chef Rp1 juta. Jadi total pengeluaran untuk gaji karyawan yaitu senilai Rp6 juta. Nah, pengeluaran ini adalah untuk per 1.000 porsinya. Selanjutnya adalah perhitungan laba. Perhitungan laba yang kita dapatkan untuk 1.000 porsi. Laba kotor adalah Rp8 juta. Selanjutnya akan dikurangi untuk biaya pengeluaran lain-lain. Di antaranya adalah sewa rumah senilai Rp1.500.000,
biaya untuk pembelian kuota internet 200.000, gaji admin 1 juta, gaji dishwasher 1 juta. Jadi total pengeluaran adalah 3.700.000. Maka sisa laba bersih yang kita dapatkan untuk 1000 porsinya adalah 4.300.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, banyak kurang tidak salahnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.